Kalau kita mikir jet pribadi, pasti langsung kebayangnya mewah, eksklusif gitu kan. Tapi sumber-sumber yang Anda kasih ini nunjukin sisi lain yang wah kompleks banget dan jujur aja bikin kaget. Siap nih kita bongkar lapisannya. Siap dong. Misi kita hari ini ngebongkar 5 fakta unik gitu ya, soal dunia penerbangan pribadi. Kita lihat lebih dari sekedar persepsi umum lah. Mulai dari sejarahnya yang ternyata beda. Terus keunggulan operasionalnya, sampai ini, insentif finansialnya. Dan siapa sih sebenarnya yang pakai? Bukan cuma soal glamornya aja. Oke, menarik nih. Langsung aja ya kita bedah satu-satu. Fakta pertama dulu. Jet pribadi itu punya jalur evolusi sendiri. Jadi bukan sekedar pesawat komersial yang dikecilin gitu ya. Betul banget. Jadi gini, pesawat komersial kayak de Havilland Comet tahun 49 itu kan buka era perjalanan udara massal ya. Nah, jet bisnis pertama itu munculnya karena kebutuhan yang spesifik banget setelah Perang Dunia Kedua. Lockheed Jetstar tahun 61 itu memang yang pertama diproduksi massal, tapi ikonnya itu sebenarnya Learjet 23 tahun 63. Learjet 23 ya, kenapa dia jadi ikonik gitu? Apa bedanya? Dia itu kecil, terus kenceng, bisa diterbangin satu pilot aja, dan yang penting biayanya tuh 60% lebih murah dari pesaingnya waktu itu. Bener-bener kayak game changer gitulah. Jadi pilihan populer banget buat bisnis. Terus citranya makin naik pas dipakai sama orang terkenal kayak Frank Sinatra, Elvis Presley gitu di tahun 60-an. Nah, terus muncul lagi inovasi kayak fractional ownership dari NetJets tahun 86. Fractional ownership, itu maksudnya kepemilikannya patungan gitu ya? Jadi nggak harus beli utuh satu pesawat? Iya, persis. Jadi beberapa pihak bisa patungan biaya sama jam terbangnya. Ini bikin akses ke jet pribadi jadi lebih, fleksibel lah. Jadi kelihatan kan dari awal emang dirancang sebagai alat bisnis yang strategis, bukan cuma transportasi mewah semata. Masuk akal sih. Oke, lanjut ke fakta kedua nih yang saya baca di catatan Anda. Ini soal fleksibilitas operasionalnya yang katanya gila-gilaan. Nah, ini dia nih keunggulan yang sering gak kelihatan, tapi penting banget. Di Amerika aja ya, jet pribadi itu bisa pakai lebih dari 5.000 bandara, bandingin sama pesawat komersial yang terbatas cuma sekitar 500-an. Artinya apa? Artinya bisa mendarat 10 kali lebih dekat ke tujuan akhir. Coba bayangin, hemat waktu perjalanan daratnya berapa banyak coba? Wah, 10 kali lipat ya, itu banyak banget. Dan bukan cuma soal bandara kan, katanya terbangnya juga bisa lebih tinggi banget. Benar. Bisa sampai 51.000 kaki. Itu jauh di atas koridor pesawat komersial yang biasanya di 30-40.000 kaki. Di atas sana udaranya lebih tipis, jadi hambatannya kurang. Artinya, bisa lebih cepat, lebih efisien bahan bakar juga. Plus, bisa ngelompatin cuaca buruk sama lalu lintas udara yang padat di bawah. Jadwal sama rutenya ya ampun fleksibel banget. Mau berangkat kapan aja, kemana aja, tanpa transit. Dan fleksibilitas ini beneran ada dampaknya ke performa bisnis gitu ya? Bukan cuma buat gaya-gayaan. Tepat. Ini bukan cuma soal nyaman. Ada data nih dari sumber Anda, perusahaan S&P 500 yang pakai jet pribadi itu, kinerjanya rata-rata 70% lebih baik. Penjualannya juga 23% lebih tinggi. Jadi ini beneran keunggulan kompetitif yang nyata gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin duit nih. Kan kesannya mahal banget ya. Sewa per jam aja bisa puluhan bahkan ratusan juta. Tapi katanya ada rahasia finansialnya. Nah ini dia. Terutama di Amerika Serikat ya, ada insentif pajak yang namanya bonus depreciation. Ini memungkinkan perusahaan buat mendepresiasi atau mengurangi nilai aset gitu ya, 100% dari harga beli jet mau baru atau bekas langsung di tahun pertama. Asal yaitu tadi dipakainya buat bisnis. Tunggu, 100% di tahun pertama? Gila sih, contohnya gimana tuh biar kebayang? Gampangnya gini, misalnya beli jet harganya $30 juta. Nah, seluruh $30 juta itu bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak di tahun itu juga. Buat perusahaan yang ada di lapisan pajak tertinggi, ini bisa hemat pajak sampai lebih dari $11 juta. Gede banget kan? Jadi, ya secara efektif kayak ada subsidi gitu dari pemerintah buat beli jetnya. Itu kayaknya. Betul. Nah,
Sekarang fakta keempat nih, soal pengalaman di dalam kabinnya. Ini bukan sekedar soal kursi empuk doang. Oh iya, apanya yang beda? Kualitas udaranya gitu? Seringkali, iya, jauh lebih baik. Banyak jet pribadi itu pakai filter HEPA standar rumah sakit itu, yang bisa nangkap 99,99% partikel mikro, termasuk virus. Bahkan ada sistem kayak Bombardier Pure Air, itu bisa ganti seluruh udara kabin pakai udara segar dari luar cuma dalam 90 detik. Cepat banget. Wah, canggih ya. Terus soal suara, katanya bisa senyap banget. Iya, Ira dirancang kau. Teknologi peredam suaranya itu canggih banget. Bahkan ada yang pakai active noise reduction. Kabin Boeing Business Jet yang paling senyap itu rekornya cuma 46,7 dB SIL. Itu tenang banget. Buat ngobrol atau fokus kerja enak banget. Interiornya juga bisa di-custom habis-habisan. Kursi jadi tempat tidur, kamar mandi ada showernya, wifi satelit super kenceng buat meeting online atau streaming 4K. Semuanya bisa. Intinya sih, ini tuh lingkungan kerja atau istirahat yang optimal banget lah. Jadi pas nyampe tujuan, lebih seger, lebih fokus. Kayak kantor terbang yang sehat dan produktif gitu. Oke, masuk akal banget sih buat pebisnis. Nah, fakta terakhir nih, soal dampak ekonomi sama siapa sih sebenarnya penggunanya? Ternyata dampaknya gede ya buat ekonomi. Gede banget. Di AS aja, kontribusinya itu lebih dari 200 miliar dolar ke PDB. Terus nyiptain sekitar 1,1 juta pekerjaan. Di Eropa juga nggak kalah. Nyerap sekitar 374 ribu tenaga kerja dan ngasilin output ekonomi 87 miliar euro. Lumayan kan? Lumayan banget itu. Terus siapa yang terbang? Kan mitosnya ya gitu deh, cuma bos besar atau selebritis doang. Nah, mitos itu keliru banget ternyata. Sumber Anda nunjukin, lebih dari 85% penerbangan bisnis pakai jet pribadi itu isinya justru manajer menengah, staf teknis, tim sales, tim marketing, dan hampir separuh perusahaan yang pakai jet pribadi itu skalanya malah kecil menengah, yang karyawannya kurang dari 500 orang. Jadi ini beneran alat produktivitas buat banyak level, nggak cuma buat pucuk pimpinan. Oh, jadi lebih merata ya penggunanya. Tapi pasti ada sisi lainnya dong, isu lingkungan misalnya. Itu gimana? Nah, itu dia. Nggak bisa dihindari sih isu ini. Meskipun kalau dilihat global, kontribusi emisi totalnya kecil ya, sekitar 0,04% aja. Tapi kalau dihitung per penumpang, dampaknya emang jauh lebih tinggi. Bisa 5-14 kali lipat dibanding naik pesawat komersial biasa. Ini fakta. Terus industrinya gimana nanggepin ini? Ada usaha buat ngurangin dampaknya? Ada, dan tekanannya makin gede. Fokus utamanya sekarang ke bahan bakar penerbangan berkelanjutan, atau SAF, Sustainable Aviation Fuel. Gulfstream itu udah nguji SAF lebih dari 10 tahun loh. Banyak juga operator yang nawarin program carbon offsetting. Jadi mereka kayak nebus emisi penerbangannya dengan cara mendanai proyek-proyek ramah lingkungan di tempat lain. Jadi tantangan lingkungan ini justru malah memacu inovasi di industri ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya dari Deep kita hari ini, jelas banget kalau jet pribadi itu lebih dari sekedar simbol status lah ya. Punya sejarah unik sebagai alat bisnis, terus fleksibilitas operasionalnya luar biasa, ada insentif finansial yang menarik banget, fokus ke kesehatan dan produktivitas di kabin, plus profil pengguna sama dampak ekonominya juga jauh lebih luas dari yang kita kira. Benar sekali. Meskipun ya itu tadi, tantangan lingkungan itu nyata. Dan terus mendorong industri ini buat cari solusi berkelanjutan, kayak SAF atau mungkin teknologi lain ke depannya. Nah ini jadi ninggalin satu pemikiran menarik nih buat Anda di rumah. Seiring teknologi kayak SAF makin umum, terus mungkin nanti ada pesawat listrik, terus model akses kayak fractional ownership atau insentif pajak makin berkembang, kira-kira batas antara alat bisnis penting sama kemewahan murni itu bakal makin kabur nggak ya? Dan dilema etis atau praktis baru apa yang bakal muncul buat bisnis dan individu pas mempertimbangkan penerbangan pribadi di masa depan? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut deh.